Nama saya Martha Gabriela Diamond. Saya akan menjelaskan materi Bucket Sort tentang konsep dasar algoritma Bucket Sort, prinsip dan langkah kerja Bucket Sort, serta analisis kompleksitasnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar algoritma Bucket Sort. Bucket Sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membagi elemen-elemen array ke dalam beberapa wadah atau bucket. Setiap bucket kemudian diurutkan secara individual, baik menggunakan algoritma pengurutan yang berbeda atau dengan menerapkan algoritma Bucket Sort secara rekursif. Prinsip kerja utama terdiri dari 3. Yang pertama ada scatter atau penyebaran, yaitu memasukkan elemen dari array input ke dalam bucket berdasarkan rentang nilai tertentu. Yang kedua ada sort atau pengurutan, mengurutkan elemen di dalam setiap bucket yang tidak kosong. Yang ketiga ada gather atau pengumpulan, yaitu menggabungkan kembali elemen-elemen dari setiap bucket yang sudah terurut ke dalam array utama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip dan langkah kerja algoritma Bucket Sort. Secara prosedural, langkah-langkah Bucket Sort adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jumlah bucket yang akan digunakan. Yang kedua, cari nilai maksimum dalam data untuk menentukan rentang setiap bucket. Yang ketiga, iterasi setiap elemen input, lalu masukkan ke dalam bucket yang sesuai dengan rumus indeks tertentu. Yang ketiga, urutkan setiap bucket yang berisi lebih dari satu elemen. Yang kelima, gabungkan isi semua bucket secara berurutan. Nah, setelah prinsip dan langkah kerja, Bucket Sort juga mempunyai analisis kompleksitasnya. Yang pertama ada waktu atau time complexity. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada base case O, N plus K, terjadi jika data terdistribusi secara merata di seluruh bucket sehingga setiap bucket hanya berisi sedikit elemen. Yang bagian kedua ada average case O, N plus K, di mana N adalah jumlah elemen dan K adalah jumlah bucket. Bagian ketiga ada worst case O, N pangkat 2, terjadi jika seluruh data masuk ke dalam satu bucket yang sama, sehingga efisiensi bergantung sepenuhnya pada algoritma pengurutan internal seperti insertion sort. Yang kedua ada ruang atau space complexity O, N plus K, yaitu memerlukan ruang tambahan untuk menyimpan bucket-bucket dan elemen di dalamnya. Hai teman-teman, saya Hernawati. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan alur program dari Bucket Sort menggunakan bahasa C++. Jadi kita mulai dari header dulu. Buat yang belum tahu, include IOStream itu library untuk perintah input dan output atau cout dan sin. Kemudian include vector itu library untuk memanggil atau membuat wadah elastis. Contohnya ember. Dalam ember ini kita bisa masukkan beberapa angka. Nah, kemudian include algorithm ini fungsinya untuk mengurutkan angka yang ada dalam ember ini jika angkanya acak. Kemudian using namespace std artinya kita nggak perlu tulis lagi std .2 cout gitu berulang kali, jadi tinggal cout, cin. Lanjut ke baris yang ini, void bucket sort. Void bucket sort ini artinya kita diminta untuk membuat mesin sorting yang bernama bucket sort, yang dimana bucket sort ini punya data dalam array. Nah, data ini otomatis punya jumlah. Contoh datanya seperti ini. Nah, jumlah ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jumlahnya ini adalah 10, atau yang biasa kita sebut dengan N.
Oke, lanjut ke sini. Nilai max atau nilai maksimum sama dengan array pada indeks ke 0. Indeks ke 0-nya adalah 2. Jadi 2 ini adalah nilai max sementara. Kemudian kita lanjut ke perulangan. Baris ini adalah perulangan atau looping. Integer i-nya sama dengan 1. Kita cek nih, 1 lebih kecil dari n. N tadi adalah 10. Apakah 1 lebih kecil dari 10? Benar. Jika benar, kita lanjut yang ini. Kita tulis saja. Kita tulis di sini. Jika array pada indeks i-nya kan 1 tadi, berarti indeks pertama lebih besar dari nilai max-nya. Nilai max-nya sementara itu adalah 2. Coba cek nih. Array pada indeks pertama itu adalah 0, 1, 5. Apakah 5 lebih besar dari 2? Ya. Karena ya, maka nilai maksimumnya itu berubah. Jadi nilai maksimumnya sama dengan array pada indeks pertama yaitu 5. Jadi 5 adalah nilai max sementara. Kemudian ini adalah iterasi ke 0 aja kita buat ya. Atau langkah ke 0 gitu. Karena ini adalah perulangan, kemudian kita lanjut ke i increment. Sekarang i-nya ini berubah menjadi 2. Jadi kita sesuaikan aja dengan yang itu, teman-teman. Biar jangan bingung, ya kan? Sekarang i-nya adalah 2. Kita cek dulu nih. 2 lebih kecil dari 10? Ya, benar. Kemudian kita lanjut ke baris yang ini. Jika array pada indeks kedua lebih besar dari nilai max. Nilai maxnya tadi adalah 5. Maka nilai maxnya sama dengan array itu. Gitu. Sekarang indeks kedua itu 0, 1, 2. Itu 0. Apakah 0 lebih besar dari 5? Tidak. Jadi nilai maxnya itu tetap 5. Apa tuh? Kita buat aja ya. Kemudian kita lanjut ke iterasi yang ketiga. Kita lanjut ke sini. I-nya sama dengan 3. 3 lebih kecil dari 10. Benar, kita lanjut ke sini. Jika array indeks ketiga lebih besar dari nilai max, yang dimana indeks ketiga itu 0, 1, 2, 3, 5. 5, apakah lebih besar dari 5? Tidak, karena nilai sama, yaitu berarti nilainya tetap ya. Nilai maksnya itu tetap pada indeks ke 1. Kemudian lanjut ke iterasi keempat.
Jadi perulangan itu selagi kondisinya benar, dia akan tetap looping gitu. Sekarang I-nya 4. 4 lebih kecil dari 10 benar. Jika array indeks keempat lebih besar dari 5. 0, 1, 2, 3, 4, 1. Berarti angka yang berada dalam indeks keempat adalah 1. 1 apakah lebih besar dari 5? Tidak. Jadi nilai maksimalnya itu adalah tetap, tidak berubah. Dia berubah jika ininya terpenuhi, kondisinya terpenuhi. Kemudian kita lanjut ke iterasi kelima. I-nya sama dengan 5. 5 lebih besar dari 10 benar. Jika array pada indeks ke-5 besar dari nilai maksimal yaitu 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8 lebih besar dari 5 benar. Maka 8 adalah nilai maksimal sementara kita. Untuk mempersingkat waktu, kita dapat melihat di sini ya teman-teman, setelah 8 ada 1, 0, 1, 5. Tidak ada yang lebih besar dari 8. Jadi nilai maks kita adalah 8. Kita tidak perlu melanjutkannya karena nilai maksnya tetap. Sekarang kita lanjut ke yang ini. Vektor integer. Ini artinya kita siapkan nih wadah atau ember kosong. Nah, tapi kita tidak tahu berapa nih jumlah ember kosong yang mau kita sediain. Nah, lanjutan kodenya itu embernya itu kita sediain sebanyak nilai maksimal yang udah kita dapatkan sebelumnya ditambah dengan 1. Jadi embernya nilai maksimal yang kita dapat adalah 8. Kemudian di sini ditambah dengan 1. Yaitu ada 9 ember yang perlu kita sediakan. Kenapa ini ditambah 1? Agar nanti angka 8 ini bisa juga masuk ke dalam ember. Jadi hitungan embernya itu dimulai dari hitungan indeks ke-0 sampai dengan ke-8. Kok gini? Kita hitungnya dari indeks ke-0 sampai 8. Itu kan jumlahnya 9. Oke, karena kita udah tahu embernya ada berapa. Nah, kita mau masukkan nih angka yang udah kita sediakan, yaitu data yang sebelumnya. Kita mau masukkan data ini ke ember-ember yang udah kita sediakan. Ember kosong, contohnya seperti ini. 1, 4, 5, 6. Aduh, kecil kali. 6, 7, 8. Nah, biar jangan bingung, kita kasih ini aja ya. Itu indeks ke-1. ke-0. Ini 1. Sembilan deh. Kan tadi 8 tambah 1, 9. Berarti ini kurang 1 lagi. Tet. Nice. 5. Geser sini ya.
Dan yang terakhir 8. Nice. Nah, kita lanjut ke ini. Kan kita udah selesai nih, udah kita siapin wadahnya. Kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke perulangan lagi. Untuk integer i-nya itu kita mulai dari 0. Ini 0 apakah lebih kecil dari, sekarang n kita adalah 9. Kenapa 9? Ya karena ini tadi ya guys. Nah, karena masih memenuhi 0 lebih kecil dari 9, kita bisa nih masuk ke sini. Integer bucket index. Ini tuh maksudnya ember index. Ember yang kita tuju itulah karena di sini adalah array ke 0. Bucket ember index ke 0, ini itu ember index ke 0. Kemudian kita lanjut ke sini. Ember pada indeks ke 0 tadi, datanya kita lupa tulis. Datanya tetap sama sih, tapi karena gak terlalu terlihat, kita tulis ulang. Lah kak, ini kan datanya ada 10, kenapa n-nya 9? Kita nggak terlalu mempedulikan yang ini ya, karena kita sekarang udah di wadah, jadi kita tinggal memasukkan yang angka-angka di sini ke dalam wadah gitu. Jadi untuk jumlah yang ada di data itu nggak penting, yang penting adalah nilai maksimalnya kita sudah temuin ditambah dengan 1. Integer bucket index sama dengan array ke indeks ke 0. Berarti indeks ke 0 itu ember indeks ke 0 lah artinya. Inilah itu kan, karena udah kita lihat. Kemudian di sini ember pada indeks ke 0 kita push atau kita masukkan dengan angka yang berada pada indeks ke 0 di bagian array, yaitu yang ini. Maaf teman-teman. Jadi gini, integer saya sebut ember aja lah ya. Integer ember pada indeks data indeks ke 0 itu kan 2. Nah, kita lanjut ke sini nih. Ember pada indeks ke 0 yaitu 2, kita masukkan dengan data yang berada di array pada indeks ke 0 yaitu 2. Berarti sekarang kita nggak mulai dari ember ke 0, tapi kita mulai dari ember kedua. Karena dalam indeks ke 0 yang di sini datanya itu adalah 2. Jadi artinya kita bisa kasih kesimpulan. Setiap angka yang tertulis di sini itulah yang tertulis di ember gitu. Ember indeks ke 0 adalah 2, kita push atau kita masukkan angkanya ini kita masukkan ke ember ini, yaitu array indeks ke 0.
Kan array indeks ke 0 ini angkanya adalah 2. Jadi ember kedua kita masukkan dengan angka kedua gitu. Jadi di sini ada 2. Kemudian udah selesai nih, sampai di sini. Kita lanjut lagi increment. Sekarang i-nya adalah oh ya. Ya. Kita lanjut ke sini. I-nya sama dengan 1. 1 lebih kecil dari 9, benar. Karena benar, kita lanjut ke sini. Ember pada array indeks ke-1 yaitu 5. Berarti ember ke-5 kita push atau kita masukkan dengan angka array pada indeks ke-1 yaitu 5. Berarti ember ke-5 kita masukkan dengan angka 5. Sini. Kemudian lanjut lagi ke increment. Kita lakukan incrementnya sampai ujung, sampai selesai. Atau ininya masih terpenuhi. I-nya sama dengan tadi kan 1, sekarang 2. 2 lebih kecil dari 9. Ya, karena ya kita ke sini. Ember pada array indeks kedua 0. Ember pada indeks kedua yaitu 0, kita masukkan dengan angka yang berada pada array indeks kedua. Jadi ember ke 0 kita masukkan dengan angka 0. Kemudian lanjut lagi ke sini increment. Kita cek nih. I-nya sama dengan adalah tadi udah 3, sekarang 4. 0, 1, 2, sekarang 3. 3 lebih kecil dari 9, benar. Ember pada indeks array ke-3 0, 1, 2, 3 yaitu 5. Ember ke-5 kita isi dengan array indeks ke-3 yaitu 5. Ember ke-5 kita isi dengan 5. Kita isi lagi di sini. Seperti itu saja. Jangan deh. Itu kayak berurut nampaknya. Kita kasih kayak gini saja. Kemudian 0, 1, 2, 3. Kita increment lagi nih. I-nya sama 4. 4 lebih kecil dari 9, benar. Ember pada indeks array ke-4 yaitu 1. Ember ke-1 kita isi dengan angka 1. Nah, kita persingkat aja teman-teman. Jadi setiap angka yang tertulis dalam data ini adalah juga nomor embernya. Jadi 2 itu berada pada ember 2, 5 berada pada ember 5, 0 berada pada ember 0, 1 berada pada ember 1, 8 berada pada ember 8 gitu. Oke. Kemudian 1 sini lagi. Jangan samaan lah. 1. Setelah 1 ada 0 lagi. Setelah 0 1 lagi.
Setelah 1, 5. Nah, inilah tadi fungsi dari si vektor ini. Karena sifatnya itu elastis, jadi angka-angka yang di sini itu muat di tampungnya. Tapi itu kosong, ya biarin kosong, gak apa-apa tuh, gak masalah. Kemudian ini udah selesai kan, kita lanjut ke sini. Indeks sama dengan 0. Nah, artinya ini kita mulai nih posisi awal. Kita buat posisi awal. Jadi posisi awal maksudnya setiap angka yang berada dalam ember ini kita akan susun dalam satu baris. Jadi nggak kayak gini bentuknya lagi gitu. Dan lanjut ke sini. Untuk integer i-nya sama dengan 0, i-nya lebih besar sama dengan nilai maksnya tadi adalah 8 kan. Nilai maksnya gitu saja, jangan lupa. Kenapa 8? Karena itu yang kita dapat tadi. Nilai maksnya adalah 8. Kemudian karena masih memenuhi, kita lanjut ke sini. Untuk integer j, nah ada lagi perulangan. J sama dengan 0. Nah, kan kita udah jalan lah, contohnya kita ke sini ke ember ke 0, indeks ke 0. Tapi kita masih intip nih di J, kita masih intip apa aja nih isinya gitu. Nah, setelah kita intip, ternyata di bucket indeks ke 0, di ember ke 0 itu jumlah angkanya itu ada 2 nih. Jumlah angkanya ada 2. Setelah kita intip, kita masuk ke sini dulu. Kenapa di sini increment? Karena kan kita ada datanya 2 nih. Jadi untuk melalui 0 dan 0 ini kita perlu yang namanya perulangan untuk dari sini ke sini gitu. Jelek kali. Sebelumnya kita ke sini dulu. Ke sini. Array pada indeks ke 0. Kenapa dia ke 0? Kita misalkan ini adalah yang tadi, kita kasih warna hitam aja. Satu gitu. Nice. Kan tadi kita intip dulu nih di J. Nah, ternyata dalam ember ini ada 2 jumlah angka. Nah, kita keluarin dulu nih. Nah, maka array indeks ke 0 itu sama dengan ember aja ya. Ember pada, kan tadi i-nya itu adalah 0, berarti tetap 0. J ini adalah angka yang akan duluan kita ambil. Contohnya kita ambil duluan ini atau ini. Ya 0 kan? Kita buat itu indeks ke 0. Nah, di sini ada tanda increment. Arti dari tanda increment ini adalah fungsinya untuk array 0 ini, kita array yang 0 ini
kita geser biar ada tempat, maksudnya geser ke samping untuk tempat si J yang satu lagi, yaitu yang ini. Jadi array-nya tetap 0. Kenapa array-nya 0? Karena masih di indeks yang ini 0. Kita salin. I-nya juga tetap 0, tapi J-nya yang berubah. Kenapa J-nya berubah? Karena dalam Ember ke 0 tadi kan ada 2, yaitu 0 dan 0. Kita sudah buat pemisalan 0 ini indeks ke 0, indeks ke 1. Dan ini kita ubah jadi 1. Gitu. Kita sepertinya perlu buat kayak gini ya, untuk nandain Oke. Ini udah selesai. Dan kita nggak kesini lagi karena udah habis. Jadi kita ke perulangan yang ini. I increment. Sekarang I-nya adalah 1. 1 lebih besar, lebih kecil. 1 lebih kecil sama dengan dari 8, ya. Untuk integer, kan kita jalan nih sekarang ke ember ke 1. Kita intip dulu berapa sih jumlahnya berada dalam ember ke 1. Ternyata jumlahnya ada 3. Size-nya ada 3. Nah, kita ke sini. Tadi kan I-nya 1 kan. Ini juga kita ubah 1. Karena ada 3, J-nya itu berubah. Di sini ada 1, 1, 1. 1, 1, 1. Indeks ke 0, 1, 2 gitu. Jadi kita hanya perlu mengganti bagian J ini sebenarnya. Berarti ke 0. Karena masih ada angka yang di sini, kita lanjut ke J increment. Untuk kan kita sebelumnya di sini, karena kita increment, kita ke sini. Jadi ini 1 ya, teman-teman. Dan juga ini 1. Karena masih ada sisa 1 lagi, kita lanjut nih increment-nya. Pokoknya kita increment terus sampai dia habis. Setelah kita increment, kita masuk ke sini. Array pada indeks ke 1. Sebelumnya ini adalah plus untuk fungsinya untuk kita geser ke samping untuk tempat dari angka yang akan selanjutnya gitu, tempat baru lah, kayak kita geser ke samping gitu. Nggak kita nyediain tempat kosong, untuk orang lain gitu. Sama dengan ember ke 1, indeks ke 1, yang dimana di dalam indeks ke 1 ini ada indeks angka yang berada di indeks ke sekarang 2 ya, 0, 1 ya, 2. Oke. Karena ini sudah habis, jadi kita tidak perlu lagi melanjut ke sini.
Tapi karena udah sampai sini, kita lanjut ke sini lagi, ke increment, I increment. Sekarang I-nya adalah 2. 2 lebih kecil sama dengan 8, benar. Karena benar, kita jalani ke sini, ke ember kedua. Kita lihat dong, di dalam ember kedua ada J sama dengan 2. J lebih kecil dari ember kedua. Kita lihat ada berapa angka sih yang berada di ember kedua. Ternyata ada 1. 2 apakah lebih kecil dari 2? Itu artinya kan J-nya sama dengan 2. 2 lebih kecil dari ember kedua. Nah, ember kedua ini isinya 2, 1 aja. 2 lebih kecil, ya enggak sih, enggak. Size-nya hanya 1, jadi kita nggak perlu lakuin increment. Jadi kita lakuin increment kalau ininya terpenuhi juga. Tapi bukan berarti kita nggak lakuin ini, kita tetap lakuin ini. Sekarang kita pada ember kedua. Ember kedua itu kan hanya ada 1. Nah, kita misalin itu adalah indeks ke 0, yaitu 2. Kemudian setelah sampai sini, kita lanjut lagi ke increment. Sekarang 3. 3 lebih kecil sama dengan 8, benar. Untuk integer 3 sama dengan 0. 3 lebih kecil dari ember ketiga. Bukan ya? Dan kita cek apakah ada jumlah, di dalamnya ada berapa jumlah angka. Ternyata kosong. Karena kosong, kita tidak perlu melakukan ini dan ini. Jadi kita langsung saja ke sini. Nah, sekarang kita pada ember keempat. I-nya sama dengan 4. 4 lebih kecil sama dengan 8. Benar. Lanjut lagi ke sini. J sama dengan 4. 4 lebih kecil dari ember keempat. Tidak ya. Karena kosong, tidak ada angka di dalamnya. Kita lewatkan. Kita lanjut lagi ke sini, perulangan. Sekarang I-nya 5. 5 lebih kecil sama dengan 8, benar. 5 lebih kecil dari ember kelima yang dimana isinya ada 3. Jumlah atau size-nya ada 3, jadi kita tuliskan. Karena dia ada 3, kita perlu increment. Tapi sebelum ke sini, kita lanjut ke sini dulu. Tadi ini adalah 5. Untuk ember kelima pada indeks 5, 5, 5 gitu. Indeks 0, 1, dan 2. Untuk ember kelima pada indeks kelima yang berada pada angka indeks kelima yaitu 5. Kemudian kita cek lagi nih, masih adakah angka yang perlu kita lalui atau kita temui. Kalau masih ada, kita lakukan J increment. J increment-nya itu lanjut. Yang hanya berubah itu bagian J ya teman-teman. Jadi setelah indeks ke 0 ada indeks ke 1, yang dimana nilainya tetap 5. Kemudian increment lagi, lanjut ke sini.
Sekarang indeks itu adalah indeks kedua. Karena udah habis, kita stop ke sini dan kita lanjut ke sini increment. I increment. Sekarang I-nya adalah 6. 6 lebih kecil dari 8, benar. 6 lebih kecil dari ember ke-6. Kita tengok ukurannya atau size-nya atau jumlahnya, kosong rupanya. Kita nggak perlu lanjutin ini dan ini karena kosong juga. Kita lanjut ke lagi. Kita berhenti sini, kita lanjut lagi increment. 7. 7 lebih kecil sama dengan 8. Benar, 7 sama dengan 0. J sama dengan 7. 7 lebih kecil dari ember ke-7 yang dimana size-nya tuh nggak ada, nggak usah juga, lewati aja. Stop, kemudian lanjut lagi increment. Sekarang kita ke 8. 8 lebih besar sama dengan 8, benar. Kita cek nih ada berapa angka sih di ember 8. Ternyata ada 1. Karena ada 1 kita nggak perlu increment. Kita lanjut aja ke sini. Indeks ke-8. Ember ke-8. Indeks ke-0. Kita jadikan itu indeks ke-0 saja. Yaitu 8. Nice. Selanjutnya kita lanjut ke sini. Integer main. Di sinilah baru kita mulai menuliskannya atau menghasilkan outputnya. Di sini kita belum menghasilkan output. Jadi fungsinya itu di atas, ininya di bawah. Nah, integer data adalah 2505. Nah, integer n itu akan jumlah dari sini. Jadi size of data ini fungsinya untuk menghitung jumlah data yang berada di sini. Ya memang kita bisa hitung ini 0, 1. Nah, kenapa sih itu? Kalau misal data kita lebih dari 1000 kan nggak mungkin kita hitung 0, 1, 2, 3, 1000 gitu. Jadi kita tinggal pakai rumus yang ini, size of. Jadi kita langsung tahu berapa jumlah datanya gitu. Kemudian kita tampilkan dulu di sini perintah data sebelum diurutkan. Menggunakan perulangan. Kenapa menggunakan perulangan? Karena kita mulai pada integer sama dengan 0. Karena datanya di sini integer sama dengan 0. Datanya kan udah disimpan dulu di data array atau data. Kemudian I-nya sama dengan 0. 0 lebih kecil dari 10, benar. Tampilkan data. Data pada indeks ke-0 yaitu 2. Kemudian increment lagi. 1 lebih kecil dari 10, benar. Tampilkan data indeks ke-1. 5. Kemudian increment lagi. I-nya sama dengan 2. 2 lebih kecil dari 10, benar. Tampilkan data indeks kedua yaitu 0. Gitu-gitu berulang-ulang sampai selesai. Itu adalah data yang sebelum diurutkan. Kemudian ini artinya cout and line into enter. Kemudian kita lanjut ke bucket sort. Bucket sort. Bucket sort ini artinya di dalam bucket sort ini kita punya data. Nah, dalam data ini kita punya jumlah dong, itu 10 gitu. Jadi cuma ngasih tahu aja gitu. Kemudian cout, kita buat lagi perintah untuk tampilkan ke layar atau output data setelah diurutkan menggunakan perulangan. I-nya sama dengan 0. I lebih kecil dari N. N-nya kan tadi 10. 0 lebih kecil dari 10, benar.
Jadi tampilkan. Tapi data yang kita lihat bukan yang ini. Kenapa bukan yang ini? Karena kita tadi sudah melakukan ini. Indeks sama dengan 0. Jadi perulangan yang ini tadi dia ngelihat yang ini. Yang ini yang kita kerjakan tadi. I-nya sama dengan 0. I lebih kecil dari, berarti ini bukan apa dong? Bukan 10, tapi 8 tambah 1, 9. 9 atau 10? Teacher, I sama dengan 0. I lebih kecil dari, coba saya 10. I sama dengan 0. I lebih kecil dari 10. Tampilkan data yang berada pada indeks ke 0, yaitu berada pada indeks ke 0 itu 0, 0. Kita tulis saja ya. 0, 0. Ya kan? Pada indeks ke 0 itu ada 2, 0 dan 0. Kemudian perulangan nih. Kita ke sini. I-nya sama dengan 1. 1 lebih kecil dari 10. Benar. Tampilkan data 1. Data 1 itu adalah 1 sebanyak 3 kali. 0, 0, 0. 0, 0. Kok 0, 0, 0? 0, 0. 1, 1, 1. Kemudian ke I increment lagi. I-nya sama dengan 2. 2 lebih kecil dari 10. Benar. Tampilkan data indeks kedua. Indeks kedua itu hanya 2. Kemudian lanjut, increment. I-nya sama dengan 3. 3 lebih kecil dari 10. Benar. Tampilkan data ke indeks kedua. 3. Indeks ketiga. Nah, ternyata di sini indeks ketiga nggak ada. Ya udah, kosong. Lanjut lagi 4. 4 lebih dari 10. Benar. Tampilkan data indeks keempat. Nggak ada juga, nggak usah ditampilin. Kemudian kita lanjut ke I-nya sama dengan 5. 5 lebih kecil dari 10. Benar, tampilkan data kelima. Kok data kelima? Data pada indeks kelima, yaitu 5 sebanyak 3 kali. Tet. Kemudian increment lagi. I-nya sama dengan 6. 6 lebih dari 10. Benar. Tampilkan data indeks ke-6. Gak ada. Gitu juga 7. 7. I-nya sama dengan 7. 7 lebih kecil dari 10. Tampilkan data pada indeks ke-7. Gak ada. Selanjutnya, I sama 8. 8 lebih kecil dari 10. Benar. Tampilkan data pada indeks ke-8, yaitu 8. 1 aja. Gitu. Terus kita coba lagi ke increment ini, 9. 9 lebih kecil dari 10. Benar. Di sini nggak ada. Nggak usah tulis. 10 lebih kecil dari 10. Enggak. Udah stop. Situ aja. Jadi hasilnya seperti ini. Sedangkan ini adalah jeng, selesai. Seperti ini deh ya.
Kemudian shield and line artinya enter, kemudian return. Selesai deh. Yeay. Jadi kira-kira begitulah ya teman-teman. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahami. Kiranya teman-teman selanjutnya juga apa yang diberikan teman-teman selanjutnya juga teman bisa memahami. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ardiansyah dari kelas TRPL 2E. Jadi sini saya akan menjelaskan pseudocode dari algoritma bucket sort. Jadi di sini ada sebuah data, 10 data dari NIM. Ini NIM saya 2505195. Lalu di sini bucketnya 10 karena datanya ada 10 di sini. Lalu untuk algoritmanya seperti ini. Jika I dari 0 sampai 9, karena ini hitung pertama ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi dari kode ini cara menghasilkan outputnya adalah hitung dari pertama, awal. Contoh ini 2. Maka dia akan masuk ke bucket 2. Nah, kenapa gitu? Karena emang seperti itu pseudocode-nya. Jadi kalau dia masuk ke bucket sesuai dengan angka data di sini. Oke, lanjut yang kedua, yang ke satu, data pertama ada 5. Maka nanti outputnya dia akan masuk ke bucket 5. Oke, begitu seterusnya. Nanti ada 0. Coba kita tulis ya, bucket 0 sama dengan 0. Jadi masuk 0 sampai habis. Begitu terus sampai nih seperti ini. Ulangi. Nah, lanjut jika ingin menampilkan, maka dia akan, tapi sebelum tampilkan dia harus diurutin dulu. Tapi sebelum diurutin kita ini dulu ya. Masukin semua dulu. Misal nih 5 dengan 5. Lalu sini 1, berarti bucket 1. Dengan 1. Lalu bucket 8. Berarti 8. Sama dengan 8. Lagi bucket 1 lagi, kita buat 1 sama 1 bucket habis 1 0, masukin lagi bucket 0 sama dengan 0. 9 bucket 9 5 Oke, jadi ini dia akan dimasukkan ke dalam bucket-bucket ini dulu, tapi ini belum ada ditampilkan. Oke, lanjut kita ke tampilkan. Jadi nanti tampilannya dimulai dari 0. Kita coba dulu di 0 nih, bucket 0 nih ada atau tidak? Ada ya. Berarti bucket 0 sama dengan sini 0 ada 2, berarti dia nanti akan masuk di 0 2 kali. Lanjut bucket 1, ulangi bucket 1 kali, I kali. Oke, berarti ulangi lagi ini untuk I dari 0 sampai 9, berarti kita ke 1. Di sini 1 ada, 1 itu ada 2 biji. Berarti nanti tulisnya bucket 1 dengan 1 mana? Ada 2 ya. Lanjut 2, bucket 2 sama dengan sini 2 ada 1, berarti 2.
Lanjut bucket 3, apakah hasilnya 3? Oke, kalau nggak ada 3 kita skip aja, langsung cari 4, nggak ada, lanjut 5, langsung ke 5. Cuman sini angka 5 ada 3, jadi 5 3 kali. Lanjut bucket 6 tidak ada, 7 tidak ada, 8. Nanti ke bucket 8 9 8 8 ada 1. Lanjut yang terakhir bucket 9. Oke, udah, lalu nanti akan menampilkan seperti ini. Nanti outputnya ini nggak akan kelihatan, yang bucket-bucket nggak kelihatan, nanti bakal jadinya nanti 0 0 1 1 2 5 5 5 8 9. Nanti outputnya akan muncul seperti ini. Oke, segitu saja penjelasan pseudocode dari saya. Terima kasih. Hai semuanya, di video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma bucket short, khususnya pada bagian kelebihan dan kekurangan penggunaan dalam kehidupan nyata, serta kesimpulan dari algoritma ini. Kita akan masuk ke pengertian singkat dari bucket short. Bucket short adalah algoritma pengurutan berbasis distribusi, data dimasukkan ke dalam beberapa bucket, lalu digabung kembali setelah diurutkan. Artinya, bucket short bekerja dengan membagi data ke dalam beberapa kelompok, lalu menggabungkannya kembali. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kelebihan dari algoritma bucket short. Bucket short ini punya kelebihan utama, yaitu sangat cepat jika data terdistribusi merata. Bahkan bisa kompleksitas mendekati ON atau mendekati waktu linier kalau datanya terdistribusi dengan baik. Artinya, kalau data terbesar merata ke dalam setiap bucket, proses pengurutannya jadi sangat efisien. Selain itu, algoritma ini dapat diproses secara paralel atau diparalelkan. Maksudnya, setiap bucket bisa diurutkan secara terpisah, bahkan bisa dikerjakan oleh beberapa prosesor sekaligus. Ini sangat berguna dalam pengolahan data besar. Dan yang terakhir, efisien untuk data dengan rentang kecil. Bucket short sangat cepat jika data tersebar merata, bahkan bisa mendekati waktu linier. Selanjutnya, kita akan masuk ke kekurangan dari bucket short. Bucket short memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, bergantung pada distribusi data, yang dimana ia bisa lambat jika data menumpuk di satu bucket. Dan performanya bisa turun drastis, bahkan bisa jadi lambat seperti algoritma biasa. Selanjutnya, bucket short membutuhkan memori tambahan yang bisa dibilang cukup besar karena harus menyediakan banyak bucket. Jadi, tidak sehemat algoritma seperti quickshort yang bekerja langsung di tempat. Lalu, yang terakhir, kurang efisien untuk data dengan rentang yang luas. Jadi, bisa disimpulkan bahwa bucket short itu sangat cepat, tapi hanya dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana bucket short digunakan dalam praktik nyata. Yang pertama, mengurutkan angka desimal. Bucket short sangat cocok untuk mengurutkan angka desimal, misalnya dari 0,0 sampai 1,0, karena datanya biasanya tersebar merata. Selanjutnya, yang kedua ada data dengan rentang terkecil. Algoritma ini juga cocok untuk data dengan rentang terkecil, seperti nilai ujian dari 0 sampai 100, rating produk 1 sampai 5, umur manusia, karena kita sudah tahu batas nilainya, dan kita bisa langsung menentukan bucket dengan mudah.
Lalu yang ketiga ada big data paralel. Dalam dunia industri, bucket short sering digunakan untuk data besar karena bisa diproses secara paralel. Jadi, satu bucket bisa dikerjakan oleh satu komputer sehingga lebih cepat. Lalu yang keempat ada data science. Di bidang data science, konsep bucket short sering digunakan untuk mengelompokkan data sebelum dianalisis, supaya lebih rapi dan mudah diproses. Jadi, bucket short bukan hanya teori, tapi juga banyak digunakan di dunia nyata, terutama saat data sudah memiliki pola tertentu. Selanjutnya, untuk lebih mudah kita pahami, kita masuk ke ilustrasi sederhananya. Bayangkan bucket short seperti kita sedang memilah cucian berdasarkan warnanya. Kita tidak bisa langsung menyusun satu persatu, tapi kita kelompokkan dulu, baru kita rapikan. Seperti itulah bucket short ini, yang dimana kita memilah data seperti 1 sampai 10 di bucket pertama, 11 sampai 20 di bucket kedua, dan seterusnya. Seperti yang ada di gambar tersebut. Kemudian bucket itu kita rapikan ataupun kita urutkan dengan gambar yang ada bucket yang ada di kedua ini. Dan kita akan mendapatkan hasil yang kemudian akan kita gabungkan kembali. Dan saya sudah meletakkan algoritma di sini, yaitu data dimasukkan ke bucket dulu, lalu bucket akan diurutkan, dan hasilnya akan kita gabungkan kembali. Selanjutnya, untuk yang terakhir, kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Dari pembahasan yang sudah kita lakukan, bisa disimpulkan bahwa bucket short adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara mendistribusikan data ke dalam beberapa bucket, lalu menggabungkannya kembali, yang efektif untuk data dengan rentang terkecil dan stabil untuk data duplikat dengan performa tergantung distribusi data. Jadi, bucket short adalah algoritma yang sangat powerful, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan jenis data yang digunakan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu memahami algoritma bucket short dengan mudah. Terima kasih.